Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 9 semester 1. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang meyakini hari akhir atau hari kiamat, mengakhiri kebiasaan buruk. Pada pertemuan pertama, kita membahas 1.3 beriman kepada hari akhir, di mana terdiri dari 1. Pengertian hari akhir, 2. Tanda-tanda hari akhir, 3. Tahapan kehidupan setelah hari akhir, 4. Fungsi iman kepada hari akhir, 5. Hikmah beriman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu terbagi dua. Yang pertama, menurut bahasa atau etimologi, yaitu percaya akan datangnya hari kiamat atau hari akhir. Kedua, menurut istilah atau terminologi, yaitu percaya dan yakin akan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Macam-macam hari kiamat atau hari akhir, diantaranya 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang berupa rusaknya sebagian makhluk hidup maupun lingkungan. Contohnya, kematian seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, dan lain-lain. Kemudian, tanda-tanda kiamat sugro diantaranya adalah banyak terjadi bencana alam di bumi, ilmu agama seakan tidak penting. Macam-macam hari kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau besar, di mana artinya adalah kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam dengan semua isinya, atau berakhirnya seluruh kehidupan makhluk di alam dan berlanjut ke kehidupan yang kekal, yaitu akhirat.
Tanda-tanda kiamat kubro antara lain rusaknya Ka'bah, matahari terbit dari barat, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, dan munculnya Dajjal. Empat titik tiga menyajikan dalil nakli yang menjelaskan tentang kejadian hari akhir. Itu tercantum dalam Quran Surat Al-Haqqah ayat 13-16, di mana artinya, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Kejadian tentang hari akhir tercantum pula dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-5, Quran Surat Al-Infitor ayat 1-3, Quran Surat Al-Haqqah ayat 14, dan Quran Surat Al-Luqman ayat 33. Setelah peristiwa hari kiamat, semua manusia akan mati dan akan mengalami proses kehidupan di alam akhirat. Berikut ini adalah beberapa peristiwa yang terjadi seputar hari akhir. Di antaranya adalah Yaumul Barzah, atau alam barzah atau alam kubur. Alam barzah adalah alam antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Alam barzah sering disebut alam kubur karena manusia yang berada di alam barzah jasadnya berada di liang kubur. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Artinya, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Manusia dibangkitkan dalam keadaan yang bermacam-macam. Sesuai dengan amalnya di dunia, tidak ada yang tersembunyi atau ditutup-tutupi. Selanjutnya adalah Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Maksudnya, pada hari ini semua amal perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk akan dihitung. Jika amal baik lebih banyak daripada amal buruk, maka ia termasuk orang yang beruntung. Tetapi, apabila amal buruk lebih banyak daripada amal baik, maka ia termasuk orang yang celaka. Selanjutnya adalah Yaumul Fath, artinya hari kemenangan. Disebut hari kemenangan karena pada hari itu termasuk hari kemenangan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Yaumul Fasl, artinya hari keputusan. Maksudnya adalah hari di mana semua jin dan manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah masuk surga atau masuk neraka.
Salah satu fungsi beriman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah membuat manusia senantiasa bersikap hati-hati, sehingga akan selalu taat kepada petunjuk agama dan sadar akan batas kesenangan hidup di dunia. Hikmah beriman kepada hari akhir diantaranya memahami kehidupan di dunia adalah fana atau tidak kekal, menambah rasa takut berbuat kesalahan, selalu berusaha mengerjakan kebajikan, menjadikan hidup lebih optimis, dan menumbuhkan sikap sabar. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa beriman kepada hari akhir hukumnya wajib. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia, termasuk manusia dan makhluk ciptaan Allah lainnya. Dan hari akhir atau hari kiamat ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Demikianlah pembahasan pada pertemuan kita yang pertama tentang hari akhir atau hari kiamat. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.